contoh yang baik dari suami. Artis diketahui lagi-lagi mencuri perhatian publik usai dirinya disorot setelah tampil istiqomah dengan mantap berhijab. Penampilan Nicky kembali disorot saat hadir di salah satu acara bertema Kartini. Nicky tampil anggun, santun, sekaligus berkelas dalam balutan hijab putih khas gaya terbaru Nicky. Namun bukan hanya penampilan yang disorot, di momen tersebut ibu anak dua itu dibuat menangis tak kuasa menahan haru, air mata Nicky jatuh di pipi karena pernyataan yang keluar dari mulut suaminya Indra Priawan yang juga hadir saat itu. Di hadapan banyak orang, Indra berjanji akan selalu mendukung langkah Nikita. Keduanya juga terlihat tak ragu saling memuji satu sama lain. Bahkan untayan harap dan rasa terima kasih pun terucap dari keduanya. Dan aku pengen kamu tahu bahwa aku akan selalu mendukung kamu terhadap apapun keputusan kamu ambil. Di balik istri yang hebat itu ada ridho, ada contoh yang baik dari suami. Saya bisa berada di sini itu karena ridho dari suami saya, contoh yang baik yang selalu diberikan. Bukan hanya itu saja, faktanya perubahan besar sering datang dari perjalanan spiritual. Tak banyak yang menyangka sosok artis cantik yang selama ini dikenal glamor kini tampil lebih sederhana, anggun, dan menenangkan. Bersama Indra, Nicky juga makin istiqomah hijrah bareng. Bahkan Nicky juga menggelar kajian di kediamannya dengan mengundang teman-teman selebritinya, Sharon Sungkar dan Caca Frederica. Seringnya berpenampilan seperti wanita muslimah dengan pakaian tertutup dan berhijab membuat aura Nicky terlihat semakin dewasa dan elegan. Sampai-sampai Nicky banjir pujian warganet, terutama ibu-ibu. Istiqomah berpakaian juga ditunjukkan Nicky saat liburan ke Jepang belum lama ini. Nicky terlihat tetap modis dan cantik dengan tampilan hijabnya. Yang juga menarik perhatian netizen, Nicky dan Indra liburan santai di Jepang tanpa neni alias pengasuh anak-anaknya. Dalam kanal YouTube-nya, Nicky menunjukkan sisi sederhana dan menikmati kebersamaan santai jauh dari kemewahan. Liburan di Jepang, Nicky dan Indra memilih untuk mengeksplor sejumlah destinasi wisata. Tujuan pertama, Nicky, Indra, dan anak-anak ialah hunting bunga sakura seperti yang kerap dilakukan warga lokal. Nicky juga tampak asyik menikmati mochi sakura, tentu dengan pemandangan bunga sakura. Tak hanya itu, Nicky juga mengajak keluarga kecilnya ke Kashihara, salah satu kota di Jepang. Di situ Nicky menyempatkan diri untuk foto-foto. Isa dan adiknya juga terlihat sangat happy. Nicky juga mengunjungi Himeji City Zoo dan piknik santai sambil menikmati pemandangan Himeji Castle. Wah, ngebut yes. Isa. Isa. Api tuh. Pokoknya dapet pendamping yang sayang sama aku, yang banyak duitnya. Penyanyi sekaligus disc jockey Natalie Holscher kembali bikin heboh warganet lewat kisah asmaranya. Sejak bercerai dari Sule, Natalie yang dicap sering gonta-ganti pacar, kini tengah asyik meraguk jalinan asmara dengan kekasih barunya bernama Arif Fadli. Tak butuh waktu lama untuk move on dari mantan kekasihnya, Richard Trevanov yang dipacarinya 3 bulan lalu. Natalie sudah kembali bucin bersama Arif Fadli atau yang lebih dikenal dengan Arifat. Pacaran belum genap sebulan, netizen sudah punya julukan khusus untuk keduanya, yakni Natfat alias Natalie dan Arifat. Dan yang mengejutkan, melalui laman Instagram pribadinya, Natalie seolah memberi kode tengah mempersiapkan pernikahan dengan kekasihnya Arifat. Isu tersebut mencuat setelah Natalie mengunggah tangkapan layar grup WhatsApp bertajuk Wedding Natfat. Dalam tangkapan layar yang beredar, terlihat percakapan antara Natalie, manajernya, dan tim wedding organizer. Betapa bahagianya. Dari isi percakapan tersebut diketahui bahwa pernikahan yang direncanakan akan mengusung konsep intimate dan digelar pada tahun ini, meski belum ada detail tanggal resmi yang diumumkan. Natalie juga menuliskan kata singkat penuh makna saat mengunggah momen tersebut. Bismillah, yang langsung disambut antusias oleh para followersnya. Mau jodoh ya Allah, yang berondong ya Allah. Yang berondong, yang banyak duit ya Allah.
Sebelum posting chat dengan tim wedding organizer, Natalie juga mengunggah video saat dirinya tengah berdoa minta jodoh saat ibadah umroh. Meski awalnya terkesan bercanda, lantaran Natalie memohon agar mendapat suami berondong dan kaya raya di depan Ka'bah saat ia melakukan tawaf, namun doa Natalie seperti diijabah. Lewat unggahannya, Natalie seakan ingin memberitahu publik bahwa doa permintaan jodohnya terkabul dan sesuai. Natalie diberikan jodoh berondong dan kaya raya. Usut punya usut, rupanya Aripat adalah salah satu dari rombongan saat Natalie dan putra sematawayangnya Azam pergi umroh Januari lalu. Benarkah Natalie sudah jatuh hati kepada Aripat saat perjalanan spiritualnya itu? Sepertinya Natalie tak ingin berlama-lama menjanda, kalimat Bismillah yang dituliskan seolah yakin Aripatlah jodoh berondong dan kaya raya yang ia pinta. Lantas benarkah Natalie sudah ngebet ingin dipinang Aripat? Yang mana? Oh belum ada. Doain aja, pokoknya dapet pendamping yang sayang sama aku, yang banyak duitnya. Aku juga banyak duit, kaya raya, kaya hati, semuanya kaya. Ya seneng aja. Maksudnya kita kan selama ini juga saling support kok itu. Yang goreng jelek itu kan oknum-oknum netizen biasanya. Jodoh pasti datang. Happy birthday, baby. Tahun ini menjadi ulang tahun yang paling berkesan bagi Maxim Buttia. Lantaran ini pertama kalinya Maxim merayakan ulang tahun bersama Luna Maya sebagai pasangan suami istri. Dan tepat di momen ulang tahunnya yang ke-33 pada 22 April kemarin, Luna memposting foto dan video masa kecil suaminya dengan caption romantis. Dalam video tersebut, Maxim memang sudah memiliki paras yang tampan dan mempesona yang mampu memikat para wanita. Tak hanya itu saja, Luna juga memberikan kejutan dan membawa kue ulang tahun untuk Maxim yang tengah menjalani sesi pemotretan. Maxim tampak bahagia dan tak menyangka jika istrinya sengaja datang hanya untuk memberikan kejutan ulang tahun untuk dirinya meski Luna tak membawa kado. Lantas benarkah Luna diam-diam sudah menyiapkan kado istimewa untuk Maxim? Kejutan belum usai, rupanya Luna menyiapkan pesta ulang tahun yang bertema pesta kostum untuk suami tercinta. Nampak sejumlah selebriti yang juga teman dekat Luna dan Maxim hadir seperti Melanie Ricardo, Patricia Go, hingga Gisela Anastasia. Wish, okay? We're running out of time. 3, 2, 1. No, this, okay? Make a wish first, okay? 3, 2, 1. Happy birthday, Maxim! Impian Nagita Slavina untuk membangun lapangan padel yang super duper mewah akhirnya terwujud. Ya, setelah sempat dilarang Raffi Ahmad, namun Gigi akhirnya tetap membangun lapangan padel impiannya dan bahkan dijadikan lahan bisnis. Meski beberapa fasilitas belum jadi 100%, tapi ketika mensurvei langsung lokasinya, ibu 3 anak itu terlihat puas dan happy. Apalagi banyak selebriti yang sudah mencoba langsung sensasi bermain padel di sana. Itu bisa kan jadi lapangan padel? Aku udah bilang mau. Nggak mau. Aku lumayan dari sini gitu. Lapangan badminton. Nggak mau. Kok kayak gitu? Nggak mau jadi lapangan badminton aja. Ya, jadi hari ini kita lagi habis meeting. Terus kita mau lihat perkembangannya. Dong. Wow. Hari ini aku tadi pinjam mobil Halil, mobil kesayangannya dia, tapi karena dia lagi sekolah berangkat bareng sama kakaknya, jadi aku pakai tuh mobilnya. Ini juga belum sesuai, masih temporary, kursi-kursinya masih belum
Tadinya buat kalian yang mau penasaran mungkin yang di sini karena menurut aku di sini adem ya, enak. Gue lagi main di tempatnya Raffi nih yang baru. Ini yang gue notice pertama kali adalah air flow-nya bagus banget. Ini nggak pengap, buat sirkulasi udaranya bagus banget. Tapi lapangannya enak banget ya, vibes-nya enak banget, suasananya, sirkulasi udaranya enak, fun banget lah. Namun saking mewah dan lengkapnya fasilitas yang tersedia, lapangan padel milik Gigi bukan cuma dijadikan tempat olahraga, tapi juga spot hangout baru bagi kalangan selebriti. Karena selain ada 6 court yang sudah siap digunakan, Gigi juga bakal membuat ruangan dan court khusus pelanggan VIP. Tak sampai di situ, Gigi juga membuat coffee shop kekinian yang membuat pengunjung betah main padel di sana. Ini adalah tempat padel terculture. Kenapa? Karena dia punya ada 6 lapangan, 2 lapangannya lagi VIP. Di tengah-tengahnya lu bisa bikin acara, terserah lu mau bikin event bersama komunitas, mau party, mau pokoknya party sporty, bisa semuanya. Pokoknya enak. Yang menarik karena sudah bisa digunakan, putra kedua Gigi yakni Ryan Zamalik Ahmad pun auto check court untuk coaching padel di sana. Sayangnya saat survei lokasi, Gigi harus terburu-buru karena mobil yang ia pakai ternyata mobil kesayangan putri bungsunya Lily. Tak ayal netizen pun salfok dan iri berjamaah, lantaran di usianya yang masih 2 tahun, Lily sudah punya mobil mewah. Nah, lama-lama karena kita lagi jadi pulang sekolah nanti nyariin mobil jadi kita harus. Pasca menikmati bulan madu romantis di Thailand, kehidupan Ranti Maria kini memasuki babak baru. Ya, 3 bulan menjalani peran sebagai istri Ryan Wijaya, Ranti mengaku hari-harinya terasa jauh lebih hidup dan berwarna. Mulai dari tidur yang selalu ditemani, keluar kota tanpa harus izin orang tua, hingga punya teman diskusi dan berbagi cerita. Menariknya, kalau sebelum nikah, Ranti jarang menyentuh dapur, kini wanita berusia 27 tahun itu justru jadi hobi masak, apalagi masak untuk bekal sang suami yang kini tengah sibuk syuting. Pas menikah kebahagiaannya udah kayak suami, jadi setiap bulan tuh ada yang nemenin. Terus kita masak-masak bareng. Masak bareng? Iya. Seru banget. Terus kalau misalnya mau keluar kota sekarang udah nggak perlu izin mama lagi, kan biasanya selalu izin. Jadi ya sejauh ini seru banget sih. Masih kata orang-orang kalau baru nikah tuh masih honeymoon phase kan. Dulu kan tadi sendiri, sekarang kan sudah ada suami aku. Sama apa lagi ya? Paling kalau sekarang apa-apa bicarain financial dan lain-lain tuh sekarang udah punya kayak setengah rumah sendiri dong. Kita berdua aja. Lucunya, hobi baru Ranti ini menular ke Ryan. Setiap pulang dari lokasi syuting, Ryan tak langsung beristirahat, ia justru memilih menemani Ranti memasak di dapur. Namun, meski kini rajin memasak, ternyata menu yang benar-benar baru dikuasai Ranti hanyalah tempe. Biasanya live TikTok sampai dinamain sama fans kita namanya Dapur Rara. Karena kita masaknya tapi 2 kali tempe semua karena aku suka banget tempe. Sampai fans bilang kok tempe terus, tapi karena memang di kulkas itu selalu ada tempe. Jadi kita biasanya tempe aja sih, tempe orek, tempe goreng, tempe lain. Lantas, di balik kebahagiaannya menjadi seorang istri, benarkah Ranti memilih untuk tidak syuting sinetron lagi lantaran dibatasi oleh Ryan? Apalagi di tengah kehidupan rumah tangga yang sedang hangat-hangatnya, Ryan dan Ranti ingin segera memiliki momongan. Kalau bisa, sebisa mungkin sampai rumah duluan daripada Ryan gitu aja sih. Jadi kalau aku sama Ryan yang penting aku kalau bisa sebisa mungkin sampai rumah duluan daripada Ryan gitu aja sih. Aku orangnya nggak suka dituntut dan aku juga nggak mau jadi nggak fair aja kalau misalnya aku nuntut ketika aku nggak suka dituntut. Ku ingin engkau mampu, ku ingin engkau selalu bisa. Kehidupan Ranti Maria
makin berwarna nih pemirsa. Semenjak menikah dengan Ryan Wijaya, rumah tangga Ranti dan Ryan makin terlihat hangat dan romantis. Sebagai pasangan muda, keduanya tuh klop banget. Mereka menunjukkan kalau pernikahan tuh gak harus ribet dan tetap buat bahagia itu sesederhana aja, simple. Mulai dari masak tempe bareng sampai saling support karir. Tapi tetap ya pemirsa, kalau ngomongin pernikahan pasti yang ditanya itu soal momongan. Ranti dan Ryan sih santai aja, yang penting dijalani dengan penuh doa. Ya pokoknya kita doakan yang terbaik ya, dan happy terus. Alright, good morning pemirsa. Bersama saya Natalia Hosiana, kita akan nge-spill cerita selebriti yang paling update, paling viral dan paling hot hanya di obrolan seputar selebriti. Selanjutnya berangsur pulih dari penyakit autoimun. Seperti apa kondisi terkini Bambang, putra bungsu dari Meisya Siregar dan Baby Romeo? Berita selengkapnya saat lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di obrolan seputar selebriti. Meisya Siregar akhirnya bisa bernafas lega. Putra bungsunya Muhammad Bambang Areba kini mulai berangsur pulih dari penyakit autoimun yang diidapnya. Kondisi terakhir Bambang dibagikan Meisya lewat akun media sosial pribadinya. Dari hasil pemeriksaan darah saat kontrol ke dokter, Meisya mengungkapkan jika jumlah trombosit Bambang ada peningkatan. Meski belum sepenuhnya normal, tapi hasil itu cukup mengembirakan Meisya. Bambang seminggu 2 kali harus kontrol dan tentunya ambil darah. Hasil trombosit Rabu minggu ini 451.000. Hasil trombosit hari ini Sabtu 452.000. Hasil ini menggembirakan kami. Alhamdulillah ya Rob. Akhirnya hari ini Bambang turun dosis obat 50% di cut off. Yeay. Makan lagi. Dia rekomendasi ditata aja Pak, enak-enak. Sirsak ada nggak sih? Sirsak ada. Boleh deh. Sirsak 1 sama alpukat 1 ya. Siomay mau Bambang. Siomay boleh deh. Ya, dengan hasil trombosit Bambang, pada akhirnya dokter harus menurunkan dosis obatnya. Itulah yang membuat istri Baby Romeo itu merasa lega, karena selama menjalani pengobatan autoimun, ternyata Bambang mengalami banyak efek samping. Salah satunya, nafsu makan yang tinggi membuat berat badannya meningkat drastis. Karena hasil trombosit bagus, nggak ada memar baru, efek samping masih moderat. Moon face dikit karena nafsu makan tinggi, naik 2,5 kg sampai mirip dia bayi dulu. Masih suka lemes, jadinya sholat sambil duduk, ngantukan, juga hot flush. Tidur malam suka kebangun keringetan, kulit kering kemerahan pipi tomat, sedikit kembung, dan sedikit lebih sensi. Sebagai bentuk rasa syukur atas kesembuhan Bambang di hari ulang tahunnya yang ke-47, Meisya memilih merayakannya bersama anak-anak penderita kanker dan mengajak Bambang agar anak lelakinya itu bisa lebih bersyukur. Ternyata masih banyak anak-anak sebayanya yang harus berjuang melawan penyakit yang lebih berbahaya dibanding dirinya. Ada-ada saja tingkah putra mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Diam-diam ternyata Galang ngefans berat dengan Bilqis, putri Ayu Ting Ting. Hal itu terungkap gara-gara celotehan Gala saat makan siang bersama keluarga Haji Faisal. Tiba-tiba bocah 6 tahun itu menyanyikan lagu Ya Allah Lindungi Bilqis yang sempat viral beberapa waktu lalu. Melihat Gala menyanyikan lagu Bilqis, Fadli dan Puji langsung menggodanya. Dia bilang Bilqis beneran lo ya? Apa? Bilangin Bilqis beneran ya? Nanti kenalin ke Bilqis ya, ke Bilqis nih, bilangin Bilqis. Bayu, nih Gala nih ngefansnya sama Bilqis. Cie, Gala suka sama Bilqis. Cie, Gala. Ya Allah. Katanya ada pacaran sama katanya. Bilqis. Ya Allah. Bilangin Teh Ayu, Ayu Ting Ting. Gala suka nih. Teh Ayu Ting Ting nih suka nih Galanya nih sama Bilqis. Cie, Gala Cie. Gala ada kata dulu.
Alih-alih salting digoda Om dan tantenya, Gala justru tersenyum bangga. Ia juga menyambut antusias ketika Om Fadli menawarkan Gala untuk berkenalan dengan Bilqis. Bahkan Gala berani menyampaikan salamnya buat Bilqis kepada Ayu Ting Ting. Tapi entah karena terlalu semangat, Gala sampai salah menyebut nama Bilqis. Ayu titip salam ya buat Amigon. Kenal sih yang lalu. Dia kenal sih. Jadi sebenarnya Gala ngefans sama Bilqis atau Om Igun sih? Kami sangat kaget banget, nggak nyangka banget dia bisa berinteraksi sama orang yang belum kenal sama dia. Jawabannya itu juga kita kaget sama Opa, kok bisa. Jadi single parent, artis cantik Celine Evangelista kerap membagikan momen mengurus anak-anaknya. Meski tak mudah, lantaran harus pintar-pintar mengatur waktu antara mencari nafkah dan mengurus anak-anak, namun Celine tetap berusaha menjadi ibu terbaik bagi keempat buah hatinya. Seperti terlihat dalam video yang diunggah di media sosial pribadinya. Ya Allah ganteng banget, ganteng banget ya Allah, ganteng banget. Cium aku ya. Wah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bajama juga sleeping. Bajama lagi. Bajama. For sleep. Bismillah. Bismillah. Bye. Ya, sebisa mungkin Celine selalu memasak dan mengantar kedua putranya, Lucio dan Koa, ke sekolah. Selain itu, ia juga tak pernah lupa menanamkan pendidikan agama lewat hafalan doa-doa harian. Semua itu jadi tanggung jawab besar Celine sebagai seorang ibu yang menginginkan Lucio dan Koa jadi anak-anak yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pastinya kan kewajiban aku untuk mengajarkan ke anak-anak. Kita orang tua punya tanggung jawab sampai di akhirat nanti untuk memberitahu tentang kebenaran yang kita tahu, yang tapi kita kamu yakin. masih punya bapak. Gimana kan tanggung jawabnya di aku, anaknya di aku, terus yang bertanggung jawab kan aku, dan sebagai ibu orang tua pastinya aku mengajarkan apa yang menurut aku baik dan benar. Gitu. Tapi anak-anak welcome, senang. Pinter banget kok, Masya Allah. Yang saya sampaikan itu secara tersirat, ya Anda sudah melaluinya, dan secara tersurat Anda lulus, ya, dan lolos. Tangis Ashanti pecah ketika dinyatakan lulus pada ujian tertutup doktoralnya bidang pengembangan sumber daya manusia di Sekolah Pasca Sarjana salah satu universitas terkemuka di Surabaya. Tinggal selangkah lagi, Ashanti sah menyandang gelar doktor setelah melewati ujian terbuka alias promosi doktoral. Butuh waktu 3,5 tahun, Ashanti berada di titik ini. 3 kali gonta-ganti judul disertasi hingga akhirnya bisa melewati itu semua. Dan inilah groginya Ashanti sebelum menjalani ujian hingga ia tak bisa tidur. Aku tuh 3 kali ganti judul di awal. Kesalahan pertama. Lalu yang gak ada kesalahan, yang belajar semua kan dari situ. Terus ada satu lagi yang aku revisinya tuh banyak banget catatannya, itu juga jadi lama menundanya. Sudah melaluinya dan secara tersurat Anda lulus, ya, dan lolos, ya. Lulus itu berangkat ilustrasi. Jika ini ditetapkan dan bagi masyarakat kita, segera menyandang gelar Doktor Ashanti. Dulu kenapa ngambil S3 tuh karena S2 tuh menurut aku kayak untuk ngambil S3 mungkin mirip-mirip lah sama S2 gitu ya. Tapi ternyata wow, dan aku nggak bilang, aku juga nggak salah memilih universitas karena memang di sini tidak ada privilege begitu ya. Mereka benar-benar
kita benar-benar seperti mahasiswi pada umumnya gitu. Jadi aku bangga banget bisa melewati setiap proses dari awal perkuliahan sampai akhir. Di tengah aku udah berkali-kali nelfon promotor dan kopromotor saya menyerah. Dukungan suami tercinta, Anna Hermansyah mampu menguatkan Ashanti. Selangkah lagi, gelar doktor di tangan, tapi niat Ashanti belajar terus berlanjut. Bahkan ia telah mendaftar kuliah S1 jurusan ilmu hukum. Benarkah anak-anak khususnya Aura Hermansyah sempat meminta Ashanti untuk tak lagi sekolah karena khawatir dengan kondisi kesehatannya? Bun, udah ya, jangan kuliah-kuliah lagi, udah cukup ya gitu. Tiba-tiba aku daftar lagi karena aku dapet, jadi ada kalau kita kayak misalnya aku udah selesai S3, ada jalur yang misalnya kuliah S1 itu harusnya 3,5 tahun. Ini aku lewat jalur namanya RPL, itu untuk ngambil kuliah hukum bisa hanya dengan 2 tahun. Karena kalau aku udah sampai lulus S3 harus ngambil S1 yang 3,5 tahun sih rasanya aku juga nggak mau ya. Karena ada jalur ini dan aku kepengen banget, memang dari dulu passionnya, rasanya aku tuh cocok pengen jadi ini. Di tempat lain, nasib Ayu Kairunisa, sang mantan karyawan, justru harus menghabiskan 2 tahun hidupnya di dalam jeruji besi karena melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan penggelapan dalam jabatan. Benarkah Ashanti tak tega melihat mantan karyawannya di penjara? Kalau aku tuh bukan lebih ke mau berapa tahun orang ini ditahan ya. Kalau aku lebih ke semoga Mbak ini bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari apa ya proses yang dia hadapi. Hidup di Hotel Prodeo membuat Nikita Mirzani tak bisa tidur nyenyak. Setelah sebelumnya merasakan sakit pada bagian tulang belakangnya, kali ini tersiar kabar jika Niki, biasa ia disapa, kembali drop lantaran disengat lipan atau kelabang saat malam hari. Karena itulah Niki tak bisa tidur hingga mendapatkan perawatan medis di rutan. Sakitnya Niki itu pun ternyata terdengar ke telinga seterunya yang juga pernah menjadi teman dekat Fitri Sahuteru. Bahkan Fitri juga meminta kepada petugas rutan agar membasmi serangga di dalam rutan agar tak terjadi hal serupa kepada para tahanan. Katanya dia baru digigit kelabang apa katanya. Jadi dia ketakutan, dia nggak bisa tidur. Akhirnya dia baru bisa tidurnya pagi. Ini kenapa nih? Dia bilang, bang nggak bisa tidur bang, katanya. Kenapa mau tidurnya pagi? Takut katanya digigit kelabang. Kalau memang digigit kelabang mungkin ini buat karutan ya. Sering-sering semprot pestisida kali ya buat hama-hama biar nggak ngegigit. Jangankan ke dia ya, jangan juga menggigit tahanan yang lain. Bukan hanya soal digigit kelabang, Fitri juga menduga jika di penjaranya Niki ada kaitannya dengan Samira Farahnas alias Doktif. Bahkan Fitri meminta pihak berwajib untuk mencokok Samira lantaran dialah musabab hancurnya skincare yang ada di tanah air. Cibopeng harus ditangkap karena dia biangnya. Saya tetap konsisten dengan perkataan saya dari awal, yang paling berbahaya di urusan hancurnya skincare itu dia. Kalau saya fair ya, saya bergaul dengan dia cukup lama. Saya yakin kalau dia otak-otak pemeras itu nggak punya ya, kecuali disemangati, di-influence sama teman-teman sekitarnya ya. Kalau udah begini kan gimana? Perseteruan antara Doktif dan Fitri semakin memanas, apalagi setelah Doktif mengunggah ulang live Fitri di sosial media pribadinya. Lantas seperti apa reaksi Fitri ketika wajahnya selalu menjadi konten di media sosial Doktif? Ya nggak masalah kan, yang penting aslinya saya cantik. Menurut saya ya saya cantik. Coba ini Kak, kamera wartawan ya, tobat. Coba mikirin gimana cari jodoh. Ya, Doktif sampai detik ini tetap sama konsisten. Doktif akan lawan kalian semua. Selama kalian salah, Doktif akan lawan. Makin panas nih pemirsa perseteruan antara Fitri Sahuteru dengan Doktif.
Doktif. Fitri belak-belakan menuding Doktif sebagai dalang di balik isu mafia skincare. Waduh, kalau sudah saling serang begini pasti ada dampak dan resikonya ya. Sementara itu mantan sahabatnya makin panas sama Doktif. Nikita Mirzani justru lagi berjuang di balik jeruji besi. Niki mengalami penurunan kondisi kesehatan. Kabarnya Niki digigit kelabang di dalam rutan. Rasa sakit yang mengganggu Niki bikin sulit tidur. Menariknya meskipun udah gak satu circle nih pemirsa, tapi Fitri Sahuteru tetap menunjukkan empatinya dan berharap Nikita segera pulih. Oke pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi, jadi tetap di obrolan seputar selebriti. Kembali lagi di obrolan seputar selebriti. Dan jangan lupa ya pemirsa untuk saksikan terus kabar selebriti yang paling hot dan menarik lainnya hanya di obrolan seputar selebriti yang tayang setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8.30 pagi hanya di GTV. Akhir kata saya Natalia Oceana pamit undur diri. Bye-bye, stay happy and healthy ya.